Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Ramadhani. Saya dari UPWJ Surakarta eh, dengan NIM 045022 Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila suara saya kurang jelas atau ada suara noisy berisik yang masuk ke audio karena rumah saya itu di pinggir jalan persis dan ini saya tag-nya jam setengah dua. Ini harusnya udah lebih sepi tapi ternyata masih tetap ramai, ya namanya juga pinggir jalan raya apalagi jalan lintas provinsi. So langsung aja kita ke inti pembahasannya. Oke, di sini saya mau mempraktekkan tugas dua dari matkul jaringan komputer yang diambil oleh Bapak dosen Pak Hendri Alamsyah MKom. Ya, oke. Di sini kita diperintahkan untuk implementasi TCP/IP melewati CMD atau Control Command Prompt. Nah, di sini kita suruh menjelaskan yaitu ada CD, CLS, CLS, dir, iPhone fix all, iPhone fix release, iPhone fix renew, iPhone fix display DNS. Jadi langsung aja ya. Di sini kita harus buka dulu CMD. Di sini saya sudah ketikkan CMD. Oke, yang pertama ada CD. CD ini diperintahkan untuk berpindah-pindah direktori. Jadi kalau kita ada di C terus kita ingin memanajemen data di direktur C, itu lewatnya CD ini ketika nama direktorinya itu. Oke, selanjutnya ada CLS. CLS itu kepanjangan dari clean screen. Jadi untuk menghapus tulisan yang ada di sini. Bentar. Nah, ini ya. Oke, langsung aja. CLS. Nah, ini langsung terhapus semua. Terus ada CLS slash oh, ya itu cuma maaf coba tuh. Itu pengertian CLS. Terus habis itu ada garis miring. Nah, dir itu kependekan dari directory. Di sini kalau kita pencet kayak gitu, kita akan disuguhkan menu-menu untuk memanajemen directory. Mulai dari pengurutan, mulai dari format, web format, semua ada di sini. Cuman sebenarnya harus dir, misal kita L. Nah, seperti ini. L itu berarti di sini L tertulis use lowercase. Yang mana kan lowercase ya. Contohnya seperti ini. Oke, itu jadi dir terus kita ingin apa? Misal kita ingin misal ini kita benem ON gini kan. Nah, oh bukan. Itu ya. Jadi ini nggak ada ternyata.
Oh ya, segera mengingatkan teman-teman dan semua yang menonton video ini, jaga kesehatan karena belakangan ini banyak orang-orang yang sedang tidak enak badan seperti penyerang pancaroba. Jadi teringat waktu zaman covid dulu itu sama seperti ini, cuman ini bukan covid, ini cuma ya penyakit pancaroba gitulah yang mulai jadi tiba-tiba panas. Perbanyak air putih, apalagi yang hangat. Oke, kita lanjut episode kita ke perintah iPhone Fix. Jadi iPhone Fix ini perintah untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yaitu pas pada komputer kita. Jadi begini. Nah, karena saya memakainya WiFi, jadi yang terkonek di sini cuma WiFi. Saya nggak pakai Ethernet ataupun LAN. Jadi yang konek di sini yaitu WiFi. Oke, di sini ada iPhone VXL. Jadi iPhone VXL itu sama sebenarnya. Cuman di sini ke lebih lengkap, lebih lengkap dari iPhone Fix yang biasanya. Jadi ada tambahan DNS Suffix, ada Wins maupun MAC address yang digunakan. Langsung aja kemudian kita ke selanjutnya ada iPhone Fix slash tanda tanya. Jadi sama seperti di tadi. Jadi ini menampilkan menu-menu yang ada di iPhone Fix. Ada iPhone Fix A, ada Renew, ada Flash DNS, ada Register, ada Release. Ya kita akan gunakan yang Release, Renew, Display DNS, Flash DNS, dan Register DNS. Langsung aja kita yang pertama ada Renew. Ya, Release. Maaf. Ini kita kecil dulu. Release. Nah, nah ini kalau kita lihat di sini kosong ya teman-teman ya. Default gateway-nya kosong, IPv-nya juga kosong yang 4. Beda seperti yang ini. Nah ini beda. Gak ada split max-nya juga, gak ada link lokal, gak ada IPv address 4-nya juga. Oh ya, BTW kita harus apakan ini karena ini kita guna ini 8192.168.82.106 ini kita apalkan nanti kita gunakan. Oke, selanjutnya kita renew. Renew. Oh, nah gini. Udah bagus. Ini udah di sini udah tertulis lagi sebenarnya sama saja, tapi kalau kita pakai internet yang lain atau kita ganti jaringan itu lebih baik seperti ini karena itu untuk memperbagus atau memperbarui dari jaringan sebelumnya. Jadi iPhone Fix Release tadi, maaf ada yang bisa lewat. Jadi iPhone Fix Release digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila pernah dijalankan maka konfigurasi komputer Anda akan kosong. Jadi tadi akan kosong kan. Nah, untuk yang renew itu menetapkan limit IP yang baru. Tapi sebenarnya sama aja sih. Mungkin kalau kita ganti ganti jaringan, mungkin itu bisa. Cuma kita mengambil nama koneksi yang secara spesifik. Ini lebih spesifik. Untuk display DNS, kita selanjutnya ganti display DNS. Display DNS. Nah, ini perintah ini menampilkan untuk domain sistem termasuk lokal koneksi.
Ini digunakan untuk menampilkan DNS dan lokal koneksinya. Jadi ada banyak di sini teman-teman. Ada fflyer.com, ada ini, terus ada clicksabrefly.com. Ini ada template-nya 58. Dapat template itu waktu kecepatan koneksi guys. Jadi semakin kecil angka TTL ini, template ini, jadi jaringan semakin bagus gitu. Kita lanjut. Habis itu ada Flash DNS. Nah, Flash DNS ini berguna untuk menghapus chat di DNS. Oh ya, BTW kalau diperhatikan, CMD ini hampir mirip sama program R. Jadi perintah-perintah yang telah diketikkan, oh salah, maaf, balik. Nah ini udah, jadi perintah-perintah yang telah diketikkan bisa di replay lagi atau ditulis lagi, tinggal geser panah atas panah bawah. Ini telah dihapus tes yang ada di DNS. Habis itu kita coba iconfig register. Jadi ini meregistrasi DNS yang baru, mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Oh ya, kenapa saya tag malam? Kebetulan juga saya habis pulang kerja shift 2. Saya pulang dulu jam 1. Jadi ini saya pulang, terus saya siap-siap untuk tag video tugas ini. Dan saya juga ngebahas ini juga lebih senggangnya jalan aja. Ya nggak terlalu padat, jadi nggak terlalu basic. Sebenarnya saya bisa buat di tempat saya bekerja. Cuman hari ini tuh saya terlalu sibuk, terlalu banyak kerjaan, jadi saya nggak bisa. Jadi ini register DNS ya, kita coba. Udah salah, sepertinya salah. Register, oh ya, ini udah terregistrasi terdekat request elevation ya. Nah selanjutnya kita ada perintah ping. Ping ini digunakan kalau pada Windows itu untuk mengecek koneksi jaringan pada komputer yang kita gunakan, atau koneksi kepada sebuah komputer yang saling terhubung. Ya, jadi baik komputer ini ke komputer ini atau komputer ini ke komputer lain, itu bisa pakai ping ini. Jadi pingnya tuh, sistem kerja ping itu gini teman-teman. Dia mengirimkan sebuah paket ke gedung 7, apakah diterima atau tidak gitu. Jadi ini kita coba ping, akan keluar sebuah menu seperti ini. Nah, kalau kita coba ping ke IP address kita 192.168.8.2.106. Nah, akan melakukan pinging seperti ini. Jadi kalau kita cuma mengetikkan ping dan IP address kita, maka komputer akan mengirimkan sejumlah paket yang default yaitu 4, dan besaran paket yang dikirim itu juga default yaitu kedua kalau kita tidak mengatur. Nah, bagaimana cara mengatur? Yang pertama kita coba berapa paket yang akan kita kirim. So, yaitu dengan ping, terus strip n. Di sini ada, nah ini n count, nah number of echo request to send. Jadi echo ini yang dikirimkan. Jadi kita request berapa? Kita coba 19. Nah, oke. Nah, maka akan mengirim echo sebanyak 19 kali. Gitu, teman-teman.
Maaf berisik. Oke, kemudian bagaimana kalau coba untuk besaran paket yang dikirim? Bisa. Itu kita bukan L tapi bukan N tapi kita pakai L, kita ganti ke 19 ribu. Nah, ngirimnya akan 4. Nah, batch yang dikirim ada 19 ribu. Saya belum pernah coba, saya akan coba seperti ini. Habis itu kita strip N 19. Gak bisa? Oh, bisa guys. Ya, jadi ping N 19, min L 19 ribu. Jadi kita ping ke IP address kita sebanyak 19 kali dengan besaran paket bits atau echo yang kita kirimkan itu sebesar 19 ribu. Nah, ini menandakan kalau komputer yang kita tuju itu sedang hidup. Kalau misalnya yang komputer tidak hidup tuh akan ada tulisannya tim RTO, tim request timeout. Jadi misal ya kita ganti di sini misal 19 ada. Nah, request timeout ya karena kita nggak tahu ini punya siapa. Ini saya mengarang gitu. Jadi ini menandakan kalau ini komputer tersebut dengan alamat address ini nggak hidup gitu. Oke, langsung kita ganti ke NetStart. Seperti yang pernah saya jelaskan tadi, TTL, time to life, kualitas jaringan akan semakin bagus jika semakin ini. Jadi ini semakin kecil, angka data semakin kecil, kualitas jaringan semakin bagus. Mas, gimana kalau kita coba ping ke ini, ke web? Bisa. learning.ut.ac. Bisa. Di e-learning itu mempunyai IP address itu 104.215.189.62. Ini bisa jadi e-learning itu buka terhidup lah ya. Ya namanya juga web 24 jam. Langsung aja kita ke Netstat. Oh ya, yeah. Ada caranya ping terus menerus ya. Jadi nah ini kita tambah T. Nah ini akan melakukan ping secara terus menerus tanpa henti. Terus hentikannya gimana mas? Ini caranya gimana? Kita tinggal CTRL plus C. Semua akan berhenti. Gitu. Oke. Soalnya ada perintah netstart. Netstart ini digunakan untuk informasi statis. Maaf. Jadi perintah ini digunakan untuk informasi statistik koneksi jaringan dan dari komputer yang sedang dipakai. Jadi menambahkan statistika dari komputer dan yang sedang dipakai. Jadi ini dari ini gitu. Langsung aja kita net start. Di sini akan keluar 4 kolom di mana proto itu menunjukkan jenis protokol yang bisa dipakai. Biasanya kalau nggak TCP ya UDP. Terus ada local address. Local address kalau menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer kita yang mana saat ini sedang aktif melakukan koneksi. Terus ada forgotten address, koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Jadi ini koneksi yang dituju bersama nomor portnya. Terus state ini
status. Jadi state itu ada empat status, yaitu ada listening, siap untuk melakukan koneksi, terus SYN, send, mengirimkan SYN, siap untuk mengirimkan SYN, terus CYN, receiver, jadi untuk menerima paket SYN. Terus ada establish, yaitu establish 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 eh, koneksi terjadi di mengirimkan data. Terus habis itu ada time wait, sedang menunggu koneksi. Jadi ini yang nomor 2 dari bawah ini sedang menunggu koneksi. Ya nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Terus di Netstat itu ada banyak ini teman-teman. Nah, ada banyak sekali menunya. Kita coba aja yang pertama itu ada A. Kalau yang diperintahkan itu ada A. Ya, ini menampilkan semua semua koneksi baik listening maupun yang tidak. Jadi semua koneksi yang terhubung tampilkan semua di sini, baik listening maupun establish ataupun time out ataupun nggak ada statusnya, itu semua ditampilkan di sini. Nah gini ya. Terus habis itu ada get start A. Jadi ini menampilkan status eh, paket yang dikirim dan diterima. Misalnya seperti ini. Habis itu ada start N. Nah, ini sama seperti yang pertama tadi, cuma bedanya di virgin address itu pakai angka numerik semua, pakai numerik semua. Jadi nggak ada HTTPS-nya tadi, semua diganti numerik. Jadi itu alamat berstafur dalam angka numerik gitu. Terus ada ini menampilkan proses ID untuk setiap koneksi. Nah, ini ID-nya di sini. 5164, 15788, 12364, 14208. Ini banyak, kita masih menunggu ini. Terus habis itu ada S, menampilkan statistik per protokol. Nah, ini udah selesai. Kita coba S. Nah, ini per protokol, statistik per protokol. Jadi ada IPv4 statistik, ada statistik IPv6, IPv, ICM V4. Ini semuanya ditampilkan di sini. Bahkan sampai UDP, IPv6 dan IPv4. Terus habis itu ada R, yaitu routing table. Sebenarnya itu nanti akan sama seperti root. Kita coba. Nah, ini routing table yang kita punya. Sini ada gateway, interface, metric, ya. Terus ada P, menampilkan statik berdasarkan protokol tertentu. Jadi kita pengen protokol apa gitu, ini P terus apa gitu. Itu ya. Selanjutnya kita perintah threadset. Sebelum ke threadset kita ke nbt stat. nbt stat itu NetBIOS. Jadi digunakan untuk menampilkan informasi melalui TCP IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing diaktifkan. Jadi kalau komputer ini mengaktifkan file sharing dengan komputer lain, itu bukan NBT start ini. Nah, di sini ada banyak. Kita coba NBT. Nah, bisa.
sama IP address, guys. Apa-apa. Jadi kita start min A, strip A atau strip A ya. Kita pilih strip aja. 168, 168, 82, 106. Akan keluar ini. Lalu akan keluar MIFI ini. Maaf jika suara jelek ya. Sepertinya laptop saya sudah mulai kumat penyakitnya. Ya jadi ini kita langsung aja ke selanjutnya. Ada tracet. Jadi tracet ini memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Jadi tracet ini untuk menampilkan sebuah informasi dari paket yang dilalui sampai ke tujuan. Jadi seperti ini. Nah, ini. Semisal kita ke tracet Microsoft www.microsoft.com. Ini rute yang akan ditampilkan. Jadi rutenya itu maksimal 30 hops atau 30 rute yang dilewati. Kita harus masih menunggu ini. Nah, setelah tracet kita nanti akan ada path ping ya. Jadi path ping ini mengukur network latency dan network loss. Nah, path ping ini mempunyai sistem kerja yang hampir sama dengan gabungan ping dan tracet gitu. Kita masih menunggu. Nah, ini sudah selesai. Jadi yang digunakan itu ini yang dilalui. Kenapa melalui Indosat.com ya? Karena paketan saya pakai Indosat dan saya pakai WiFi dari HP saya. Jadi Indosat gabung di sini. Oke, kita coba. Ini bisa pakai preset apapun teman-teman. Bisa e-learning. Kita coba e-learning juga bisa. Tadi saya udah coba bisa di tag video pertama yang gagal. Itu juga bisa. Ke google.com juga bisa. Terus selanjutnya kita ke Petping. Ya di sini Petping ya terdapat banyak menu seperti yang sudah-sudah. Kita coba oh nggak bisa. Apa harus tercipta address mesti? Oh, kita coba kasih 192 168 206. Yap, seperti ini. Petping and jadi N2 di Microsoft address to hostname. Jadi petping itu untuk menampilkan hostname dari route yang dilewati. Misal kita ini masih belum selesai. Maaf. Nah, selesai. Ini kecepatan sekian, kecepatan sekian. Misal ke petping jadi N itu untuk menampilkan nama host yang di setiap router. Kalau N ditentukan jumlah hop. Terus B itu perintah untuk menentukan yang maksimum waktu tunggu. Terus B digunakan untuk waktu maksimum untuk menunggu sebelum proses ping dilakukan kembali. Defaultnya itu selama 200 atau 25 detik. Jadi ini detik. Jadi ini kita bisa atur berapa lamanya. Terus ada perintah Q menentukan jumlah ICM echo yang request dikirimkan. Defaultnya itu 100. Jadi ini umumnya 100 yang dikirimkan.
kita bisa mencoba ini berapanya. Kita coba yang pertama, kita coba Q58. Kita coba yang ini, kita coba, kita tunggu dulu statusnya. Yap, benar, ini 58. Press complete, press complete 258. Oke, setelah admin kita ada NS lookup. Jadi ini bisa kita ganti coba. Kita coba aja. Jangan waktu tunggu ya. Kita coba respon guys. Jawabnya maksimum 30 hoops. Kalau ini kita maksimalnya 19 hoops. GH itu untuk menentukan itu. Terus habis itu nanti kita akan NS hostgroup. Jadi tool yang digunakan untuk mengambilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan tepat digunakan untuk mendiagnosis server DNS gitu ya. Ya, jadi ini 100 ini udah default dari sana, 30 hops itu juga default dari sana, terus maaf 25 detik itu juga default dari sana. Oke, selanjutnya kita coba NS lookup. Kita coba google.com. Jadi kita maaf, saya membenarkan. Astagfirullah. Oke, uh, terus kita coba e-learning. Nah, seperti ini. Banyak kan seperti ini, server Antuman, server Antuman. Kalau kita coba www.microsoft.com. Nah, ini beda, ada aliasisnya, ada aliasnya. Nah, bagaimana kita caranya untuk menggantikannya ya? Kita tinggal CTR plus C lagi, seperti tadi. Nah, setelah HNS Loscope kita ada next. Ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Saya belum pernah. Kita coba dulu aja ya. Hmm, 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 hmm. Next ini digunakan untuk mengkonfigurasi mengatur jaringan seperti IP address. Gini. Saya tadi sudah coba tapi
interface. Oh, coba gini aja. Interface IP addresses address name local area connection satu enam delapan delapan dua satu kosong enam pakai MAC. Oh enggak, 255 255 255 1 2 0 192 158. Oh ini dia ya, run as administrator ternyata bisa. Jadi kita perintah ini tuh kita tunjukkan untuk menambah IP address ya. Jadi ini app untuk menambah IP address. Untuk menambah IP address. Terus keluarnya gimana mas? Ya sama seperti CTRLC gitu ya. Oke, ke selanjutnya itu ada root. Root ini digunakan untuk menukar pada routing table pada sebuah host. Ini sebenarnya root. Ini akan ada banyak menu lagi yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya banyak menu lagi. Misal root print. Nah ini mau menampilkan root table ya. Jadi sama seperti uh, netstat itu menampilkan routing table. Nah ini juga sama menampilkan routing table juga. Terus kita coba untuk plot add menambahkan perintah routing table. Coba ya. Mohon perhatikan yang sini apakah nanti akan berbeda atau enggak. Plot add 192 168 06 255. Oh, coba kita kasih sini 19. Itu IP terus kita 192 168 82 106. Oke, kita coba. Oh, harusnya bisa. Oh, kurang 0. Maaf. Ya, bad root argument. Oke. Sepertinya saya salah di sini. Ya, jadi intinya itulah ya. Saya tadi yang nyoba pertama bisa, tapi kok ini salah.
Oh, ininya terlalu banyak, ini satunya. Kalau di sini sih justru mencantumkan matriks ya. Nah, ada matriksnya, ada interface-nya. Coba kalau ada begini, hmm, hmm, coba kalau saya tulis, hmm, ya, if, yep, bisa. Saya lupa tadi bisa bagaimana. Jadi saya tadi udah pernah tag pertama itu selesai sampai selesai, tapi salah konfigurasi video yang saya tag itu membuat tidak bisa saya upload ke, saya tumpukan tugas. Oke, kalau kita biasa add, jadi kita nggak bisa delete, kita langsung ke yang terakhir yaitu ada net. Ya, perintah net ini digunakan untuk melihat, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna sesi. Jadi sintaks-sintaks ini akan membantu kita untuk memodifikasi atau konfigurasi jaringan, memodifikasi atau mengubah konfigurasi jaringan. Jadi misal kita lihat ada, kalau oh, tadi harus net view, kita tunggu dulu. Delete server if because out on. Jadi view itu digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif yang terhubung dengan LAN. Karena saya tidak berhubung dengan LAN, jadi tidak ada yang tersedia list di sini gitu. Terus kita dana time. Jadi ini digunakan untuk menyamakan waktu dengan komputer lain yang terhubung dengan LAN atau menyambungkan dengan server lah. Jadi komputer lain dengan server itu sudah sama. Ya karena kita lagi-lagi kita nggak terhubung dengan LAN, jadi kita nggak ada. Terus ada net user, ini untuk mengetahui pengguna atau user pada nama laptop ini. Terus ada start time sama, kita coba net stop ya, net stop service, net start ya, ini udah semua. Start lagi, ada times. Kalau di panduan praktikum tuh net stop times, tapi error. Begitu juga dengan net start times. Itu salah, sama juga. Let's go ke error. Saya pengen lihat, hmm, config, net config. Ya, ini cuma itu doang. Oke, itulah praktikum saya pada
tugas praktikum kedua matkul jaringan komputer. Ya, kesimpulannya saya jadi mulai akrab dengan CMD. Saya sebenarnya kurang begitu friendly dengan CMD. Ya cuma taunya CMD itu cuma ya sekedar CMD doang tanpa tahu perintah-perintahnya yang lain. Di sini masih ini masih sebagai gambaran umum sih. Saya yakin di CMD itu lebih banyak bisa mendalami CMD itu bisa mengotak-atik semuanya banyak banyak lagi lah. Jadi ya cukup sekian video dari saya praktikum kali ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih juga telah komen. Saya tunggu komennya dan kritikannya karena komen dan kritikan kalian buat semua yang menonton video ini membuat saya menjadi lebih baik karena kritikan dan komentarnya juga hmm, membangun saya gitu. Saya mau closing tapi masih ada itu. Ya itu kita udah sampai dari CD sampai net kita udah melakukan semuanya. Saya juga sudah perkenalan. Oh ya, dan nanti akan saya kirimkan juga eh, dua file Pak Henry. Yang satu file itu berupa video ini dan video dari webcam ini, tapi tanpa suara. Nggak tahu karena saya pakai screen record juga adanya yang seperti itu. Tadi tag pertama itu yang pertama gede satu layar gini. Oke, terima kasih telah menonton. Uh, Keep spirits tadi dan sampai jumpa.